Azan zuhur menggema dari masjid di dekat perempatan, suaranya merdu bagai alunan kecapi yang menenangkan jiwa. Getarannya terasa hingga ke tulang sumsum, berpadu dengan kehangatan siang yang menyelimuti rumah Ira seperti selimut lembut. Aroma barobox yang baru matang, manis dan gurih, menguar dari teras, menggelitik hidung siapapun dengan janji kelezatan. Aroma jagung manis yang lembut berpadu dengan aroma sayur yang kaya, menciptakan simfoni aroma yang membangkitkan selera. 5 orang duduk mengelilingi meja kayu sederhana. Permukaan meja terasa halus di bawah telapak tangan Ira, kayu yang sudah lama menyimpan cerita keluarga. Di tengahnya, panci besar berisi barobox mengepulkan asap tipis. Uapnya membawa serta aroma jagung manis dan sayur yang menggoda, menari-nari di udara seperti hantu yang ramah. Ira dan Ari duduk berdampingan, bahu mereka bersentuhan lembut, menciptakan kehangatan yang menenangkan. Masing-masing memegang mangkuk penuh barobox. Tekstur barobox terasa lembut di lidah Ira, butiran jagung yang pecah di mulut melepaskan rasa manis yang alami. Di sisi lain, Ita dan Nadia duduk berdekatan, saling berbisik dan tertawa kecil. Sedangkan Ibu Ira duduk di seberang mereka, wajahnya teduh dan penuh kasih, kerutan di sekitar matanya menceritakan kisah hidup yang panjang dan penuh warna. Foto dulu yuk, terus posting ke grup organisasi disabilitas. Bilang makasih ke Bapak Mahmud buat jagungnya, usul Nadia. Matanya berbinar-binar seperti bintang kejora. Cahaya matahari memantul di matanya, menciptakan kilauan yang mempesona. Ibu Ira mengangguk setuju. Beliau lalu meraih ponsel Nadia. Permukaannya terasa dingin di tangannya, dan mengarahkan kamera ke arah mereka. Ayo, pasang gaya terbaik kalian. Serunya, suaranya lembut dan penuh semangat, menghangatkan hati Ira. Mereka berpose dengan ceria, senyum lebar menghiasi wajah masing-masing. Gigi mereka tampak putih bersih, kontras dengan warna kulit mereka yang sawo matang. Nadia kemudian mengunggah foto itu ke grup organisasi disabilitas dengan keterangan, "Terima kasih Bapak Mahmud atas jagungnya. Mari semuanya makan barobox." Tak lama kemudian, komentar mulai bermunculan. Ada yang ngiler ingin ikut bergabung, ada juga yang memuji kelezatan barobox buatan Ibu Ira. Namun, satu komentar membuat Ira memonyongkan bibirnya. "Wah, Ari hebat sekali. Lagi makan barobox bersama ketiga istrinya sekaligus. Bahagia dan rukun selalu ya kalian, amin." Tulis Bapak Mahmud, bercanda. Nadia dan Ita tertawa geli membaca komentar itu. Suara tawa mereka renyah dan menular. Ibunya hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, senyum yang menyimpan sejuta makna. Sudah, ayo dimakan baroboxnya, mumpung masih hangat," katanya lembut, mempersilahkan mereka untuk menikmati hidangan. "Ayo," jawab Ita dengan nada penuh semangat, suaranya memenuhi teras. Suara sendok beradu dengan mangkuk mulai terdengar, dentingnya kecil namun jelas, diselingi dengan suara es batu yang saling beradu di dalam gelas berisi sirup kuning cerah. Rasa manis sirup bercampur dengan rasa segar es, memberikan sensasi dingin yang menyenangkan di tenggorokan Ira. Sensasi dingin itu menjalar hingga ke perutnya, membuatnya merasa segar dan bersemangat. Ari dan Ira tidak lagi canggung memperlihatkan kemesraan mereka di depan semua orang. Sesekali, Ira mengelap butir-butir jagung yang menempel di pinggir bibir kekasih tunanetra tercintanya itu dengan tisu. Sentuhan lembut tisu di kulit Ari terasa menenangkan dan penuh perhatian. Ari tersenyum, merasakan kehangatan cinta kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu yang tulus. Melihat perhatian kakaknya itu, Ita kemudian bersiul menggoda, suaranya melengking dan lucu. Sesekali Kak Ira pakai bibirnya dong untuk mengelap, biar tambah romantis gitu.
Serunya, tawanya renyah memenuhi teras, membuat suasana semakin meriah. Terlihat pipi Ari mengembung menahan tawa. Sedangkan Ira di sampingnya hanya menunduk menahan malu. Pipinya semerah udang rebus yang ada di mangkuknya. Panas menjalar di wajahnya, membuatnya semakin salah tingkah. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Suara Nadia tertawa keras mendengar ucapan Ita. Tawanya menggelegar dan membuat semua orang ikut tertawa. Sedangkan ibunya hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menyuruh Ita untuk berhenti menggoda kakaknya. Acara makan barobox itu pun berlanjut dengan suasana penuh keceriaan dan kehangatan. Tawa, canda, dan obrolan ringan mengisi udara, menciptakan momen kebersamaan yang tak terlupakan. Suara mereka bercampur menjadi melodi yang indah, melodi kebahagiaan keluarga. Setelah sisa-sisa dan peralatan makan mereka tadi sudah dibersihkan, Ita lalu minta izin ke ibunya untuk ke pantai bersama yang lain menikmati pemandangan matahari terbenam. Ibunya pun mengangguk mengizinkan. Kalian hati-hati di jalan, ya. Pulangnya jangan terlalu kemalaman, pesan Ibu Ira dengan nada lembut, suaranya penuh perhatian, menyiratkan kekhawatiran seorang ibu. Ita pun bersorak kegirangan lalu salim kepada ibunya. Terima kasih, Bu, ucapnya ceria. Sentuhan tangan ibunya terasa hangat dan menenangkan, seperti sentuhan malaikat. Di halaman, semuanya sudah bersiap-siap di atas motor. Nadia membonceng Ita dengan motor matic merah andalannya. Mesinnya meraung pelan, siap membawa mereka berpetualang. Nadia mengenakan jaket denimnya. Kainnya terasa kasar di kulitnya. Ita memakai topi rajutnya, benangnya terasa lembut dan hangat. Sedangkan Ira membonceng kekasihnya itu dengan motor matic merah jambu kesayangannya. Warna merah jambu motornya tampak cerah di bawah sinar matahari sore. Setelah memastikan semuanya sudah aman, Nadia dan Ira pun mulai melajukan motornya perlahan menuju pantai. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka, membawa serta aroma laut yang asin dan segar. Aroma itu bercampur dengan aroma bunga-bunga liar yang tumbuh di sepanjang jalan, menciptakan aroma yang unik dan menyegarkan. Suasana hati Ira campur aduk. Bibirnya tidak pernah berhenti tersenyum manis. Karena ini untuk pertama kalinya dia akan menikmati pemandangan matahari terbenam bersama laki-laki yang sangat dicintainya. Ia merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya, seolah-olah seluruh dunia tersenyum padanya. Jantungnya berdebar-debar, merasakan getaran cinta yang kuat. Sedangkan Ari memegang lembut pinggang Ira, merasakan kehangatan tubuhnya yang menenangkan. Pipi Ira merona merah, jantungnya berdetak semakin kencang. Sedangkan hatinya merasa gugup dan malu, tapi bahagia di saat bersamaan.